ini adalah salah satu kunci utama dari percepatan penyelesaian pekerjaan fisik di darat, baik itu pemulihan infrastruktur, pemulihan energi, alur distribusi menggunakan udara, heli kita tidak bisa jalan kalau misalkan udara buruk dan seterusnya. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini kita bisa lihat bahwa hampir tidak ada bagian dari Aceh yang tidak kita jelajahi untuk modifikasi cuaca. Demikian juga dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, karena sekali lagi ini adalah salah satu kunci utama dari percepatan penyelesaian pekerjaan fisik di darat, baik itu pemulihan infrastruktur, pemulihan energi, alur distribusi menggunakan udara, heli kita tidak bisa jalan kalau misalkan udara buruk dan seterusnya. Ini benar-benar langkah yang paling penting dalam menjaga target-target yang sudah kita tentukan supaya operasi pemulihan ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lihat beberapa kemajuan, perbaikan pemulihan akses jalan, pembersihan FASUM, FASKOS, FASDIK, dan fasilitas ibadah. Hari ini kita melihat ke Aceh Utara, ke Langkahan. Ini ada pembukaan jalan, pembersihan Yayasan Darul Huda. Ini juga dilakukan siang dan malam. Kemudian pembersihan akses jalan dan fasilitas umum. Tim dari Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, relawan, BPBD semuanya bekerja bersama bahu-membahu akses jalan di Aceh Utara. Fasilitas umum, sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti pada saat awal pembelajaran semester genap, nanti di minggu pertama bulan Januari, beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Meskipun demikian, kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan, nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Pelayanan kesehatan, kemarin juga sempat ditanyakan berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial. Ini di setiap kabupaten kota secara berkala 1 hingga 2 kali seminggu terus kita lakukan. Kita mendatangkan ahli, dokter, psikiater, dan para relawan untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial, tidak hanya untuk anak usia sekolah atau balita, tetapi juga untuk ibu rumah tangga dan secara umum warga yang terdampak. Ini tetap kita programkan, kita harapkan ini juga secara bertahap bisa memulihkan trauma yang didapat oleh saudara-saudara kita pasca bencana. Untuk logistik, kita lihat di Posko Halim, per hari ini sudah 1.566 ton yang masuk secara total dari awal, terdistribusi 1.503 ton. Jadi kalau kita lihat setiap hari rata-rata di Posko Halim ini menerima 100 ton dan kemudian langsung mendistribusikan 80 hingga 90 ton. Masih ada buffer stock yang kemudian kita gabung lagi dengan barang yang masuk pada hari berikutnya. Untuk Aceh, hari ini ada 11 sorti udara, 9,5 ton. Sumatera Utara itu 6 sorti udara dan kemudian ada sorti darat 16 ton sehingga total 26,2 ton. Sumatera Barat itu 1 ton logistik melalui jalur darat. Ini adalah salah satu kunci utama dari percepatan penyelesaian pekerjaan fisik di darat, baik itu pemulihan infrastruktur, pemulihan energi, alur distribusi menggunakan udara, heli kita tidak bisa jalan kalau misalkan udara buruk dan seterusnya. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini kita bisa lihat bahwa hampir tidak ada bagian dari Aceh yang tidak kita jelajahi untuk modifikasi cuaca. Demikian juga dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, karena sekali lagi ini adalah salah satu kunci utama dari percepatan penyelesaian pekerjaan fisik di darat, baik itu pemulihan infrastruktur, pemulihan energi,
alur distribusi menggunakan udara, heli kita tidak bisa jalan kalau misalkan udara buruk dan seterusnya. Ini benar-benar langkah yang paling penting dalam menjaga target-target yang sudah kita tentukan supaya operasi pemulihan ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lihat beberapa kemajuan, perbaikan, pemulihan akses jalan, pembersihan FASUM, FASKOS, FASDIK, dan fasilitas ibadah. Hari ini kita melihat ke Aceh Utara, ke Langkahan. Ini ada pembukaan jalan, pembersihan Yayasan Darul Huda. Ini juga dilakukan siang dan malam. Kemudian pembersihan akses jalan dan fasilitas umum. Tim dari Kementerian PUPR, BNPB, TNI, Polri, relawan, BPBD semuanya bekerja bersama bahu-membahu akses jalan di Aceh Utara, fasilitas umum, sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti pada saat awal pembelajaran semester genap, nanti di minggu pertama bulan Januari, beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Meskipun demikian, kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan, nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Pelayanan kesehatan kemarin juga sempat ditanyakan berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial. Ini di setiap kabupaten kota secara berkala 1 hingga 2 kali seminggu terus kita lakukan. Kita mendatangkan ahli, dokter, psikiater, dan para relawan untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial tidak hanya untuk anak usia sekolah atau balita, tetapi juga untuk ibu rumah tangga dan secara umum warga yang terdampak. Ini tetap kita programkan, kita harapkan ini juga secara bertahap bisa memulihkan trauma yang didapat oleh saudara-saudara kita pasca bencana. Untuk logistik, kita lihat di Posko Halim, per hari ini sudah 1.566 ton yang masuk secara total dari awal, terdistribusi 1.503 ton. Jadi kalau kita lihat setiap hari rata-rata di Posko Halim ini menerima 100 ton dan kemudian langsung mendistribusikan 80 hingga 90 ton. Masih ada buffer stok yang kemudian kita gabung lagi dengan barang yang masuk pada hari berikutnya. Untuk Aceh, hari ini ada 11 sorti udara, 9,5 ton. Sumatera Utara itu 6 sorti udara dan kemudian ada sorti darat 16 ton sehingga total 26,2 ton. Sumatera Barat itu 1 ton logistik melalui jalur darat.